Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang etika peserta didik dalam pandangan Islam. Ayo, mari simak video berikutnya. Baik, selanjutnya etika personal seorang peserta didik. Etika seorang peserta didik berdasarkan aspek personalitinya atau kepribadiannya dan proses mencari ilmunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa seorang murid harus mensucikan hatinya dari berbagai macam penyakit hati, agar dengan mudah menerima ilmu dan menghafalnya untuk selanjutnya mengamalkannya. Karena bersihnya hati dalam menyerap ilmu sama halnya seperti bersihnya tanah dalam menerima benih untuk ditanami. Kemudian Al-Ghazali dalam Ihya al-Ulumuddin juga menegaskan bahwa seorang yang ingin menuntut ilmu atau mempelajari sesuatu haruslah mensucikan hatinya dari akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang buruk karena ilmu itu adalah ibadah hati dan hubungan jiwa untuk dekat kepada Allah. Beliau membuat perbandingan dengan orang yang akan mendirikan solat, maka diwajibkan atas dirinya untuk bersuci dari hadas besar dan kecil, juga bersih dari najis. Selain potensi psikis, yaitu kebersihan jiwa, seorang pelajar yang menuntut ilmu dibekali dengan potensi fisik yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Potensi-potensi tersebut terdapat dalam organ-organ dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat-alat penting untuk melakukan kegiatan belajar. Adapun ragam alat tersebut terungkap dalam beberapa firman Allah dalam surah An-Nahl. Jika diklasifikasikan, ayat tersebut dibagi dalam 3 ranah, yaitu yang pertama indera penglihatan, yaitu mata, yaitu alat fisik yang berguna untuk menerima informasi visual. Kemudian yang kedua indera pendengaran, yaitu telinga, yaitu alat fisik yang berguna untuk menerima informasi verbal atau stimulus suara dan bunyi-bunyian. Yang ketiga yaitu akal, yakni potensi kejiwaan manusia berupa sistem psikis yang kompleks untuk menyerap, mengelola, menyimpan, dan memproduksi kembali item-item informasi dan pengetahuan. Kedua, seorang murid harus menghilangkan segala hal yang dapat merintangi usahanya untuk menyempurnakan ijtihadnya dalam mendapat ilmu dan selalu ridho menerima kekurangan dalam hal pangan dan bersabar atas kesulitan hidup. Pernyataan Imam An-Nawawi ini dipertegasnya dengan mengutip pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa janganlah dianggap orang sukses dalam menuntut ilmu itu jika orang tersebut memiliki fasilitas dan prestise yang tinggi. Tetapi yang disebut orang sukses dalam menuntut ilmu itu adalah orang yang mencari ilmu dengan mengerahkan segala kemampuannya serta hidup dalam kesulitan dan mengikuti kehidupan para ulama. Ilmu itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan sabar dan kesusahan. Selanjutnya, Imam An-Nawawi juga mengutip pendapat dari beberapa ulama berikut ini. Orang yang menuntut ilmu itu adalah orang miskin harta, bukan orang serba kecukupan. Imam Malik bin Anas mendeskripsikan sikap seorang penuntut ilmu itu seharusnya harus merasakan kefakiran agar memberikan kesan pada dirinya. Imam Ibrahim menambahkan bahwa siapa yang menuntut ilmu dengan serba kekurangan akan mewariskan pemahaman. Kemudian Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Jami' Liadab Al-Rawi wa Al-Sami' mengatakan bahwa seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu dianjurkan untuk tidak menikah dulu jika hal itu memungkinkan supaya kegiatan belajarnya tidak terganggu dengan kesibukannya mengurus istri dan kewajiban memenuhi nafkah keluarganya. Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan syarat bagi anak didik dengan 6 macam yang merupakan kompetensi mutlak dan dibutuhkan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Syarat yang dimaksud sebagaimana dirangkai dalam syairnya. Ketahuilah bahwa ilmu itu tidak akan dapat diraih kecuali dengan 6 hal, yaitu yang pertama kecerdasan, kedua motivasi atau kemauan keras, yang ketiga sabar, yang keempat sarana, yang kelima petunjuk guru, dan yang keenam kontinu atau terus-menerus atau tidak cepat bosan dalam mencari ilmu. Materi kedua yaitu etika berinteraksi dengan teman. Dalam hal etika berinteraksi dengan teman, menurut Imam An-Nawawi mengatakan bahwa seorang peserta didik harus mengucapkan salam kepada para peserta didik lainnya. Dan khusus kepada guru, maka ucapkanlah salam itu dengan penuh kehormatan dan kemuliaan.
Hal ini disebutkan juga dalam hadis kepada orang yang tidak menyukainya harus juga diberi salam, yaitu pada surat An-Nawawi ayat 67. Seorang murid harus memilih teman dengan orang yang tekun belajar, yang bersifat waro'ah dan bertawakal istiqomah, dan orang yang suka memahami ayat-ayat Al-Quran, serta hadis-hadis Nabi. Para murid harus bersungguh-sungguh dalam belajar, harus tekun, dan murid tidak boleh banyak tidur malam hari. Para murid harus menggunakan waktu malamnya untuk belajar dan beribadah, supaya memperoleh kedudukan yang tinggi di sisinya. Jangan banyak makan agar tidak ngantuk. Murid harus mengulang-ulang pelajarannya pada waktu malam dan akhir malam, yaitu antara Isya dan sahur, karena saat-saat itu diberkahi. Para pelajar harus memanfaatkan waktu mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mencari ilmu harus sabar, pelan tapi pasti, dan continue. Murid harus memiliki cita-cita tinggi dan harus bersungguh-sungguh. Murid harus sering mendiskusikan suatu pendapat atau masalah dengan teman-temannya. Diskusi tersebut harus dilakukan dengan tenang, tertib, tidak gaduh, tidak emosi. Karena itu, semua adalah pilar di dalam berdiskusi, sehingga tujuan dari diskusi dapat tercapai. Belajar dengan cara diskusi dan dialog lebih efektif daripada belajar sendiri. Para penuntut ilmu harus mengurangi hubungan duniawi sesuai dengan kemampuannya, jadi dapat menyeimbangi antara dunia dan akhirat. Materi ketiga yaitu etika berinteraksi dengan guru. Pertama, menurut Imam An-Nawawi mengatakan bahwa seorang peserta didik seharusnya jangan bermain-main maupun bersenda gurau di depan gurunya, maupun di depan teman-temannya. Jangan memalingkan muka, tetapi pandanglah wajah guru tersebut sambil mendengarkan apa yang disampaikannya. Kedua, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa seorang peserta didik seharusnya jangan mendahulukan memberikan penjelasan suatu masalah atau memberi jawaban sebuah pertanyaan sampai ia mengetahui bahwa gurunya mempersilahkannya untuk melakukan hal itu, agar murid yang lain dapat menarik kesimpulan atas penjelasan guru. Jangan meminta guru membacakan materi untuknya, padahal ketika itu hati gurunya sedang tidak nyaman, bingung, bosan, dan sebagainya, atau yang membuat hatinya dalam keadaan tidak stabil. Jangan memaksa guru untuk menjelaskan suatu apapun, bertanya tentang suatu hal yang tidak sesuai pada tempatnya, padahal dia mengetahui bahwa gurunya tersebut tidak menyukainya. Ketiga, berilah pertanyaan dengan cara yang lemah lembut dan tutur kata yang baik. Jangan malu bertanya tentang sesuatu yang mengenai hatinya. Mintalah penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap informasi yang harus diketahui. Barang siapa yang malu-malu bertanya, maka ilmunya juga tidak akan sempurna. Barang siapa yang malu dalam bertanya, maka tampaklah pada dirinya kekurangan dan kelemahannya di antara orang lain. Keempat, apabila gurunya bertanya apakah dia sudah paham, maka janganlah menjawab ya, sampai benar-benar memahami maksud yang telah dijelaskan gurunya tersebut agar dia tidak mendustai dirinya sendiri dan menghilangkan pemahamannya. Jangan pernah malu mengatakan saya tidak paham, karena perkataan itu akan memberikan kebaikan pada dirinya, cepat atau lambat, bebas dari kebohongan dan kemunafikan, dan dapat memahami apa yang belum ia pahami. Kelima, selain itu seorang peserta didik harus meyakini bahwa guru akan mencurahkan segala kemampuannya dan keinginannya yang baik, serta kesempurnaan ilmunya, dan sifat waro'anya, dan menjauhi dari sifat kemunafikan dalam menjelaskan sesuatu yang belum dipahaminya. Selain itu, akan selalu terpelihara sifat yang positif dalam hatinya, dan membiasakan dirinya menjadi sifat yang penuh keleluasaan, serta etika yang mulia. Imam An-Nawawi mengutip pertanyaan dari Khalil Ibnu Ahmad, mengatakan bahwa kebodohan itu terletak di antara sifat malu dan sombong. An-Nawawi ayat 68.